Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Ya, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Dan tidak lupa juga, mari kita bersama-sama untuk selalu mengagungkan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, pada hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali lewat media online. Pada hari ini kita akan masuk ke materi bahasa Indonesia, lebih khususnya materi kosakata baku. Nah, untuk mengawali materi atau pembelajaran di kelas 6 ini, Ustadz ingin mengingatkan kepada Ananda semuanya untuk tetap semangat, tetap istiqomah, baik dalam beribadah maupun dalam belajar. Tetap diingat, meskipun kita sedang menghadapi tantangan yang begitu berat seperti ini di masa COVID-19, kita harus tetap semangat, kita jangan kalah. Kita harus tetap berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Dan meskipun Ananda masih belajar di rumah dan kita belajar lewat online juga, tetap tunjukkan semangat belajar kalian. Apalagi sudah kelas 6, ini adalah tahun-tahun terakhir insya Allah di kelas 6 ya, di tingkat sekolah dasar. Harapannya apapun tantangan kita bisa melaluinya dengan baik ya. Tetap berdoa, tetap semangat. Baik, untuk materi ini cukup singkat, tidak panjang kali lebar. Yang penting Ananda diharap bisa memahami apa maksud dari kosakata baku, dan setelah itu nanti ketika menghadapi soal tentang kosakata baku, Ananda semua bisa mengerjakannya dengan baik dan tepat. Baik, kita masuk ke materinya. Pengertian. Apa itu kosakata baku? Pengertian. Pengertian. Apa itu kosakata baku? Ya, kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Dan ketika kita belajar tentang kosakata baku, kita juga disandingkan dengan kosakata tidak baku sebagai pembandingnya ya. Apa itu kosakata tidak baku? Kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan PUEBI. Seperti apa sih sebenarnya kosakata baku dan tidak baku ini? Nah, dalam penggunaannya, kosakata baku ini wajib kita gunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal seperti rapat. Ya, ingat, kosakata baku itu saat acara-acara formal atau dalam tulisan-tulisan resmi. Ya. Sedangkan kosakata tidak baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari seperti saat berbicara dengan teman. Ya, begitu. Itu bedanya. Nah, kita masuk ke contoh. Perhatikan teks berikut. Kita akan membaca tentang teks berjudul Pensil Si Kecil Yang Amat Penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana manusia membuat tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil
hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Nah, zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang gampang yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat. Namun, terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Oke, gitu ya ceritanya tentang pensil si kecil yang amat penting. Perhatikan baik-baik teksnya. Di situ ada tulisan yang dicetak miring dan tebal ya. Ada yang pertama, gimana? Kedua, modern. 3, zaman. 4, dipakai. 5, gampang. Dan 6, terus. Nah, menurut kalian kata yang bercetak miring dan tebal ini termasuk kosakata baku atau tidak baku? Coba. Nah, pada teks tersebut terdapat beberapa kata yang bercetak miring dan termasuk kosakata tidak baku. Ternyata itu termasuk kosakata tidak baku. Kenapa? Ya karena kalau kosakata tidak baku itu adalah kosakata yang tidak sesuai dengan PUEBI. Ya. Karena kalau cerita seperti itu seperti formal dan harusnya adalah kosakata baku. Kita lihat. Ayo perhatikan tabel berikut untuk mengetahui kosakata bakunya. Nomor 1, tadi ada tulisan gimana. Itu adalah termasuk kosakata tidak baku. Nah, kosakata bakunya apa, Ustadz? Ya, kosakata bakunya adalah bagaimana. Beda ya. Ingat tadi kosakata tidak baku itu kalau kita sedang ngobrol dengan teman-teman. Misalnya ya, seperti itu. Tapi kalau kosakata baku itu kata resminya, kata sopannya, kata yang seharusnya. Karena terdapat pada PUEBI. Oke. Kosakata tidak baku gimana? Kosakata bakunya adalah bagaimana. Yang kedua, kosakata tidak baku modern. Nah, ternyata modern ini itu tidak baku. Yang baku adalah modern. Modern ya. 3, zaman. Nah, ini sering juga keliru ya saat kita menulis. Zaman itu ternyata tidak baku. Ya, jadi kalau kita lagi belajar menulis materi dari ustadz-ustadzah, dari pak guru, bu guru, zaman itu penulisan yang betul adalah zaman. Ya, pakai Z. Begitu ya. Oke, lanjut. 4. Nah, ini dia yang agak lucu ya. Kosakata tidak baku dari dipakai. Dipakai ini kan seperti sedang ngobrol dengan teman-teman ya. Dipakai. Pakainya itu menggunakan huruf E ya gitu. Padahal kosakata bakunya adalah digunakan. Digunakan. Nomor 5, gampang. Gampang ini mungkin hampir baku ya. Kita bisa menjumpainya di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ada artinya. Nah, tapi kalau di kosakatanya termasuk tidak baku. Lalu apa? Kosakata bakunya adalah mudah. Gampang itu tidak baku.
lebih tepatnya adalah mudah. Jadi ketika kita ngobrol dengan guru atau dengan orang yang lebih tua dari kita, dan mungkin saat bapak ibu guru, bapak ibu kita sedang rapat, menggunakan kosakata baku lebih elok, lebih tepat menggunakan kata mudah. Yang terakhir adalah terus. Kosakata tidak bakunya adalah terus dan bakunya adalah lalu. Nah, ini kita harus melihat dari kalimat utuhnya ya, untuk bisa memahami kosakata baku dan tidak baku. Kita harus melihat kata secara menyeluruh dalam satu kalimat. Oke, sekarang kita perhatikan teks yang sudah diperbaiki berikut. Ya, ini yang sudah diperbaiki. Nah, di sini perhatikan baik-baik kata yang bercetak tebal. Nah, ini yang sudah diperbaiki. Ini yang sudah baku. Kita balik ke sebelumnya dulu, ke slide sebelumnya. Nah, gimana? Nomor 1 ya, gimana menjadi bagaimana. Gimana jadi bagaimana. Oke. Nomor 2, modern menjadi modern. 3, zaman menjadi zaman ya. Yang keempat, oke, kita masuk ke contoh atau teks yang sudah diperbaiki berikut ya. Perhatikan ya. Oke, nah ini dia. Perhatikan teks atau kata yang dicetak tebal. Nah, ini bagaimana? Ini yang sudah baku ya. Kita balik ke slide sebelumnya. Nah, ini kosakata tidak baku, gimana? Kemudian kosakata bakunya adalah bagaimana. Yang kedua, modern, kosakata bakunya modern ya, modern. Yang ketiga, zaman menjadi zaman. Yang keempat, dipakai menjadi digunakan ya. Selanjutnya, gampang, kosakata bakunya mudah. Nah, mudah patah. Yang terakhir, terus diganti lalu. Oke, gitu ya. Jadi ketika dibaca secara utuh itu pun menjadi enak. Misalnya nomor 1 ini ya, yang bagaimana tadi. Pernahkah terbayang olehmu bagaimana manusia membuat tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis digunakan untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat. Namun, terbukti lunak dan mudah patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Lalu, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Oke, enak ya kalau sudah menjadi baku. Jadi tidak terasa aneh begitu. Begitu ya, jadi kita ingat-ingat kembali. Kalau kosakata baku, ya, mana tadi? Ini kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan yang tidak baku, kosakata yang tidak sesuai dengan PUEBI. Nah, kosakata baku ini wajib dalam tulisan atau percakapan acara-acara formal. Sedangkan yang tidak baku itu digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari. Oke, begitu ya. Nah, singkat untuk materi kali ini. Nanti kita coba pada latihan soal ya,
Semoga Ananda bisa memahami materi yang singkat ini, dan harapannya kalau masih belum paham silahkan diulang-ulangi materinya, bisa menambahkan sumber belajar yang lain ya. Dan untuk yang terakhir, Ustadz mengingatkan di saat pembelajaran online seperti ini tetap ya, fokus, konsentrasi ketika berhadapan dengan handphone atau PC, laptop ya, jangan terlalu banyak main. Kalau waktunya belajar, selesai belajar, tutup laptopnya, tutup handphonenya, istirahat, dan bisa melakukan aktivitas yang lain ya. Seperti itu, terima kasih dari Ustadz. Ustadz cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.